Kali ini kita akan membahas tentang transfer panas secara konveksi. Di materi yang lain kita sudah membahas tentang konduksi, kali ini kita membahas tentang konveksi. Dalam hal ini adalah di kondisi steady state atau di kondisi yang tidak ada perubahan terhadap waktu. Pada konduksi, benda yang terlibat dalam perpindahan panas itu berada dalam kondisi diam atau stasioner. Misalnya kita memanaskan pipa besi seperti itu. Panas akan merambat melalui molekul-molekul padatan pipa besinya, seperti itu. Sedangkan kalau pada konveksi itu bendanya bergerak, ya. Kalau konduksi itu diam, kalau konveksi bendanya yang bergerak. Misalnya dalam aliran angin, dalam aliran udara gitu ya, atau aliran air, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, konveksi ini akan melibatkan fluida. Ya, fluida itu bisa liquid, misalnya air, atau bisa juga gas. Ya, misalnya udara panas, begitu. Jadi akan melibatkan fluida yang bergerak. Seperti apa gambarannya? Kita lihat. Nah, gerak fluida itu bisa diakibatkan oleh aliran alami atau kita sebut sebagai natural convection karena perbedaan densitas, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang paling banyak diaplikasikan di industri adalah gerakan fluida yang diakibatkan oleh rekayasa atau paksaan, disebut juga forced convection. Misalnya, kita memakai kipas untuk kemudian mengalirkan udara panas. Kemudian atau kita pakai blower gitu untuk kemudian menghembuskan aliran udara panas atau aliran air begitu. Seperti itu. Itu dinamakan sebagai konveksi paksa atau forced convection. Nah, prinsip dasar dari konveksi adalah Newton Law of Cooling gitu. Jadi misalnya kita punya plat, ya kita punya plat besi gitu katakanlah dengan suhu permukaan Tp dengan luas permukaan A, kemudian suhu lingkungan, ya suhu lingkungan. Nah, ketika ada aliran udara yang mengenai permukaan benda ini, ya, ketika ada aliran udara yang mengenai permukaan benda ini, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi yang dibawa oleh panasnya akan dibawa oleh udara yang bergerak ini. Nah, akan ada Q di sini, akan ada Q di sini. Seperti itu prinsipnya. Jadi benda fluidanya bergerak, baik udara dalam hal ini ataupun air misalnya, seperti itu. Nah, Q, besarnya Q proporsional dengan luas penampang atau A, dan juga delta suhu permukaan dan suhu lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menghilangkan proporsionalitas ini, menggantinya dengan sama dengan, maka Q panasnya sama dengan H kali A kali delta T. Nah, H ini adalah konstanta. Kita memerlukan konstanta untuk menggantikan proporsionalitas menjadi sama dengan. Jadi kita perlu konstanta ya. Namanya adalah, lambangnya adalah H. Kalau konduksi kemarin adalah K, konduktivitas thermal. Maka kalau yang di konveksi adalah H. H adalah koefisien konveksinya. Koefisien konveksi. Satuannya adalah watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, ketika kita lihat persamaan seperti ini, maka kita tahu bahwa jika A, luas penampang dari suatu benda, ini naik, maka proporsionalitas dengan kenaikan Q. Q akan naik ketika A, luas penampangnya ini naik. Kemudian jika delta suhunya itu naik, maka proporsionalitas dengan kenaikan Q juga.
seperti itu. Nah, koefisien konveksi atau H untuk force convection itu lebih besar, ya, lebih besar. Itu tadi kan juga proporsionalitas dengan Q ya kalau H-nya. Jadi H untuk force convection itu lebih besar. Contohnya apa? Misalnya contohnya ketika kita meniup minuman atau bisa juga di air blast freezer ya. Ketika kita meletakkan minuman panas kita, yang satu kita letakkan di meja, yang satu kemudian kita tiup. Maka akan lebih cepat dingin yang kita tiup dibandingkan yang hanya didiamkan di meja. Kenapa? Karena di yang kita tiup itu kita menerapkan force convection. Kita meniup sehingga memaksa panas ini akan terbawa oleh udara yang kita tiupkan. Maka perpindahan panas yang terjadi akan lebih cepat. Koefisien konveksinya akan lebih besar dan membawa panas itu hilang lewat udara. Seperti itu contohnya. Air blast freezer juga begitu di pabrik-pabrik pembekuan ikan misalnya, itu tidak memakai freezer ya, tidak memakai freezer biasa, ya bisa lama dan tidak efektif. Maka memakai air blast freezer itu adalah sistem pendinginan pembekuan dengan cara memompakan udara dingin kepada ikan atau udang atau apapun yang akan dibekukan, sehingga pembekuan terjadi dengan lebih cepat dibandingkan dengan pembekuan konvensional. Seperti itu penerapan ilmunya seperti itu. Untuk menentukan koefisien konveksi itu sulit dilakukan. Kenapa? Karena aliran panasnya terus bergerak. Airnya kan terus bergerak. Atau udaranya kemudian terus bergerak juga. Sehingga koefisien konveksinya itu susah kemudian untuk ditentukan. Berbeda dengan ketika kita kemarin menghitung konduksi ya. Konduksi itu ya konduktivitas termalnya sekian gitu. Karena bahannya yaitu tidak ada perubahan apapun. Hanya kemudian panasnya kemudian merembet. Sebenarnya tidak ada perubahan apapun, tidak ada pergerakan apapun seperti itu. Berbeda dengan konveksi ini fluidanya bergerak, maka H sulit untuk ditentukan. H dapat didekati dengan percobaan empiris yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Di buku-buku sudah banyak. Nah, diperoleh dari 3 dimensionless number. Ya, ada 3 angka ya, number atau angka yang tanpa satuan, dimensionless number. Yaitu yang pertama Reynolds number atau NRE, kemudian yang kedua adalah Nusselt number atau NNU, kemudian yang ketiga adalah Prandtl number atau NPR. Nah, kita akan masuk satu-satu apa itu dan apa gunanya untuk menentukan koefisien konveksi tentu saja, tapi langkahnya seperti apa sih? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, kita masuk yang pertama, Reynolds number. Reynolds number itu menggambarkan jenis aliran dari fluida. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ketika ada air mengalir atau kemudian ada angin yang bertiup, itu ada jenisnya ya. Jenisnya adalah laminer, transisi, atau turbulen. Gampangannya ketika kita melihat aliran air sungai, katakanlah begitu. Oh, di sungai yang satu, alirannya tenang. Gitu ya, alirannya tenang. Tidak beriak, tidak bergelombang. Oh, laminer. Tapi ada juga yang alirannya sangat beriak. Ya, sangat kuat sekali. Ombak gelombang-gelombangnya sangat kuat sekali. Itu mungkin turbulen, ya. Bisa juga diantaranya transisi, atau ketika kita naik pesawat sering mendengarkan, silakan mengencangkan ikat pinggang Anda karena ada turbulensi udara. Nah, itu juga sama seperti itu prinsipnya. Udara kan juga fluida yang mengalir seperti itu. Nah, misalnya seperti ini lambangnya ya, kalau laminer ya lurus biasa, anteng gitu. Ketika transisi masih lurus tapi sudah ada gelombang-gelombangnya. Tapi kalau turbulen bentuknya arahnya sudah kemana-mana.
arahnya sudah kemana-mana. Itu turbulen, lebih liar gitu kalau turbulen. Nah, rumus untuk mencari Reynolds number adalah rho VD per mu. Atau bisa juga dicari dengan 4m dot dibagi P, mu, dan D. Rho adalah densitas fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, D adalah diameter pipanya ketika dia ada di pipa, kemudian mu adalah viskositas fluida, dan m dot, m dot adalah laju aliran massa. Jadi bisa ketika nanti diketahui kecepatannya, maka pakai rumus yang ini. Ketika diketahui bahwa itu adalah laju aliran massa, katakanlah kilogram per detik atau kilogram per jam, itu kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, hasilnya nanti, hasil perhitungan Reynolds number itu jika Reynolds number-nya itu kurang dari 2100, maka alirannya adalah laminer. Ketika berada di antara 2100 dan 10.000, alirannya adalah transisi. Ketika berada di atas 10.000 hasilnya, maka itu adalah turbulen. Kita masuk yang kedua, yaitu Nusselt number. Nusselt number adalah rasio antara pindah panas konveksi dan konduksi. Pertanyaannya adalah, loh ini kan kita membahas konveksi, kenapa masih ada konduksi di sini? Ya, ingat ya, ketika misalnya katakanlah ada aliran air gitu, ada aliran air, fluida kan bergerak, itu kan konveksi, ya, konveksi, perpindahan panasnya secara konveksi. Ingat, tapi bahwa air itu juga memiliki massa, memiliki bodinya, bodi airnya itu, antar molekul bodi airnya itu terjadi juga perpindahan panas secara konduksi. Jadi perlu untuk perhitungan Nusselt number-nya, ya, ada di bodinya, bodi air yang mengalir itu kan ada. Tidak selalu kemudian bersinggungan dengan benda panas atau dengan temperatur yang tinggi, kan tidak selalu seperti itu. Itu perhitungan konveksinya, tetapi juga di antara airnya sendiri itu juga ada perpindahan panas, ya, secara konduksi. Nah, rumusnya apa? Nusselt number sama dengan H kali D dibagi K. H adalah koefisien konveksi, D adalah karakteristik dimensi. Ya, karakteristik dimensinya apa? Itu penting sekali nanti kita cari ya, Nanti kita lihat di tahap-tahap pengerjaannya ya. Misalnya diameter pipanya katakanlah seperti itu. Kemudian K adalah konduktivitas termal seperti yang di konduksi. Nah, ini yang jadi permasalahan. H ini sulit untuk dicari dan membutuhkan penyelesaian secara bertahap. Jadi PR dalam perhitungan pindah panas secara konveksi itu adalah mencari koefisien konveksinya itu berapa. Itu yang membutuhkan tahapan ya. Kalau rumus dasarnya tadi kita sudah tahu, Q sama dengan H kali A kali delta T, sudah jelas. Tapi kemudian H-nya sendiri ini yang kemudian membutuhkan tahapan-tahapan yang harus kita cek satu persatu. Kalau kita cuma lihat sekilas mungkin bingung, tapi kita harus cek satu persatu supaya kita pahami pelan-pelan supaya bisa paham. Nah, kemudian yang ketiga adalah Prandtl number. Prandtl number adalah rasio antara difusivitas momentum dan difusivitas thermal. Ya, rumusnya adalah NPR sama dengan mu Cp per K. Mu adalah viskositas fluida, Cp adalah panas spesifik, K adalah konduktivitas thermal. Nah, untuk mempermudah Prandtl number juga sudah banyak diteliti, sudah ada di tabel-tabel di buku-buku keteknikan ya. Oke, kita akan masuk ke langkah perhitungan koefisien konveksi. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, identifikasikanlah bentuk geometri alirannya. Apakah permukaan solid yang kontak dengan fluida itu berbentuk pipa kah, atau bola kah, atau plat kah, atau kotak?
kita harus mengidentifikasi bentuk geometri alirannya seperti apa. Ini sangat mempengaruhi nanti. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis fluida dan sifatnya. Jenis fluidanya itu apakah air, apakah udara, ya. Kemudian sifatnya, sifat fluida ditentukan oleh suhu dari fluida tersebut, yaitu suhu rata-ratanya. Kita lihat. Nah, rumusnya adalah ini. T sama dengan T inlet ditambah T exit, ya, suhu masuk, suhu keluar dibagi 2. Kalau untuk pipa ya ini ya, T inlet tambah T exit bagi 2. Nah, suhu ini kemudian ketika kita ketemu suhunya X, begitu, suhu ini akan menentukan viskositas, densitas, konduktivitas termal, dan lain-lain. Kita bisa melihat dari tabel A41 dan tabel A4.4 di Introduction of Food Engineering buku. Nah, misalnya seperti ini, kalau tabel A41, Physical Properties of Water, Air Saturation Pressure, misalnya begitu. Kita ada suhunya berapa, ya. Kemudian dari situ kita bisa dapat densitasnya, kita bisa dapat koefisien volumetrik ya, thermal ekspansinya, betanya, kemudian Cp, kemudian konduktivitas termal, kemudian difusivitas termal, alfa, kemudian mu dapat, kinematic viscosity ya dapat, V-nya dapat ya. Kemudian di sini juga kita bisa dapat Prandtl number ya. Selain untuk air, kita juga bisa di tabel A4.4 untuk udara ya. Sama seperti itu. Kita dapatkan data-datanya. Tinggal mengambil dari tabel ketika kita tahu suhunya berapa. Suhu rata-rata ya. Nah, kita lanjutkan langkahnya. Yang ketiga, kemudian setelah kita tahu apakah itu bentuknya, identifikasi geometrinya tahu, kemudian kita ketahui fluidanya itu jenisnya apa, kemudian dari tabel itu tadi kita tahu sifat-sifatnya, maka kita menghitung Reynolds number untuk menentukan apakah laminar, transisi, atau turbulen seperti tadi, berguna untuk menentukan rumus empirisnya. Jadi ketika kita tahu apakah itu laminar, transisi, atau turbulen, kita bisa menghitung menggunakan rumus empirisnya. Ya, menggunakan rumus empirisnya, maka kita bisa menghitung H-nya berapa, koefisien konveksinya berapa. Nah, kemudian nomor 4, berdasarkan jenis geometri dan tipe alirannya, ya jenis geometrinya tahu, tipe alirannya ini tahu kan dari Reynolds number, maka dipilih rumus empiris yang sesuai. Kita akan nanti masuk ke rumus empiris satu persatu. Nah, kita masuk ke force convection ya. Force convection atau konveksi paksa. Kenapa kita memberikan tekanan di sini? Karena hampir semua proses di industri pangan itu force convection. Ya, jarang sekali yang kita diamkan. Karena apa? Ya, seperti misalnya gambar ini. Nah, ini ketika kita diamkan, maka ini akan dinginnya lama sekali. Ya, harus dibantu dengan mengaliri udara lewat kipas angin atau apapun. Nah, begitu. Itu banyak kita jumpai di industri pangan. Force convection. Jadi Nusselt number adalah fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number. Ya, kita tahu dari slide-slide sebelumnya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Yang pertama, ketika kita sudah menghitung Reynolds number kan, nah, ketika hasilnya adalah kurang dari 2100 kan artinya oke, laminar, gitu ya. Tipe alirannya laminar dalam pipa misalnya. Maka ada 3 skenario ya. Ketika itu asumsinya adalah fully developed dan temperaturnya konstan, maka tidak perlu menghitung, Nusselt number-nya sudah ada, 3,66. Kemudian ketika fully developed, head flux-nya uniform, gitu, seragam, Nusselt number-nya 4,36. Ya. Tapi ketika tidak ada asumsi seperti itu, maka kebanyakan adalah entry region dan fully developed. Itu dua hal yang berbeda ya. Ketika masuk melalui pipa, maka itu entry region. Ya, kemudian akhirnya nanti sepanjang pipa itu akan menjadi fully developed alirannya. Nah, seperti itu. Ketika tidak ada
asumsi seperti ini, maka yang C yang kita pakai. Nah, rumusnya panjang. Tidak perlu dihafalkan, dimengerti saja bagaimana cara menyelesaikan rumus ini ya. Nusselt number sama dengan 1,86 kali Reynolds number, kali Prandtl number, kali DC. Ingat ya, DC adalah karakteristik dimensi, artinya adalah diameter pipa ya. Kemudian ada panjang pipa, kemudian mu, tadi ada mu B, kemudian ada mu W. Nah, apa bedanya antara mu B dengan mu W? Ketika mu B adalah mu yang kita cari di tabel berdasarkan suhu rata-ratanya. Sedangkan mu W itu adalah dicari di tabel berdasarkan suhu permukaan dari dindingnya, suhu permukaan dinding pipa. Jadi sama-sama mu, tetapi dasar perhitungan kita beda. Dasar perhitungan kita adalah yang ini adalah suhu mu B adalah suhu rata-rata, kemudian mu W adalah suhu permukaan dinding pipa. Itu bedanya. Nah, kemudian jika yang kedua, skenario kedua adalah jika Reynolds number-nya adalah lebih besar dari 2100 tapi lebih kecil dari 10.000, maka alirannya adalah transisi. Maka kita masukkan rumus Nusselt number ya, panjang dan banyak. Nah, yang belum kita ketahui tadi apa? F ya. Maka F bisa dicari dengan rumus ini, 1 per 0,790 kan Reynolds number dikurangi 1,64 pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian jika pipa alirannya turbulen, artinya ketika kita menghitung Reynolds number, itu hasilnya lebih besar dari 10.000. Maka kita pakai rumus ini. Sama seperti tadi, bahwa mu W itu berdasarkan suhu permukaan dinding. Ya, mu W adalah berdasarkan suhu permukaan dindingnya. Nah, ada juga skenario bahwa konveksi pada non-circular duct, jadi tidak bukan merupakan pipa ya, saluran yang merupakan pipa, misalnya bentuknya kotak seperti talang atau apa gitu ya. Itu ada rumusnya sendiri, 4 kali free area per weighted perimeter. Tapi jarang dipakai kalau di industri pangan, biasanya ya untuk mengalirkan sesuatu yang fluida itu biasanya dipakai pipa-pipa. Kenapa? Ya karena friksinya kan kecil ya. Ketika kotak ini friksinya banyak. Ketika pakai pipa, maka bisa memperkecil friksinya. Kemudian yang kelima, itu adalah ketika aliran melewati suatu objek. Objek itu terbenam dalam aliran. Nah, rumusnya seperti ini. Berbeda dari yang tadi, maka agak sedikit berbeda ya T-film ya. Artinya untuk sifat-sifatnya, maka kita cari dari T-surface. Surface dari objek tersebut. Katakanlah objeknya bentuknya kita asumsikan sebagai bola gitu, misalnya kacang atau apa yang dialiri udara panas untuk mengeringkan gitu. Nanti kita banyak belajar di psikometrik ya untuk itu. Misalnya kacang yang kita aliri udara panas gitu. Suhu permukaannya berapa? Kemudian suhu lingkungannya berapa? Itu ditambahkan dibagi 2. Itu yang kita gunakan untuk mencari suhu filmnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal untuk lebih mempermudah ya pemahamannya. Diketahui laju aliran air 0,02 kg per second. Dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius dalam sebuah pipa horizontal dengan diameter dalam 2,5 cm. Suhu bagian dalam permukaan pipa adalah 90 derajat Celcius. Tentukan koefisien konveksi proses tersebut jika diketahui panjang pipa adalah 1 meter. Nah, kemudian kita terapkan langkah kerja yang tadi ya. Gambarkan prosesnya dulu. Ada sebuah pipa sepanjang 1 meter dengan diameter dalamnya, ya ingat ya diameter dalam adalah bagian yang dalam sini ya, adalah 2,5 cm. Nah,
pipa ini dipergunakan untuk mengalirkan air bersuhu 20 derajat Celcius. Ya, pipanya ini panas, ya. Ketika airnya keluar dari pipa bersuhu 60 derajat Celcius. Nah, suhu permukaan bagian dalam pipa ini adalah 90 derajat Celcius. Selanjutnya, kita identifikasi geometrinya dari ini ya, gambar ini ya. Dari soalnya, kita tahu bahwa geometrinya apa? Pipa. Kemudian kita identifikasi jenis fluidanya. Jenis fluidanya kita tahu. Oh, mengalirkan air. Berarti geometri pipa, jenis fluidanya air. Dari sini, jenisnya sudah tahu, maka kita tentukan sifatnya. Ingat bahwa menentukan sifat tadi apa? Berdasarkan suhu rata-rata. Ya. T inlet ditambah T exit dibagi 2. 20 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 40 derajat Celcius. Berdasarkan suhu ini, maka kita cari di tabel. Tabel berapa? Ingat jangan sampai salah ya, bahwa karena ini air, maka kita cari di tabel A4.1 pada suhu 40 derajat Celcius. Maka kita peroleh densitasnya sekian, kita peroleh panas spesifik atau CP sekian, kita peroleh konduktivitas termalnya sekian, kita peroleh juga viskositasnya sekian, kita peroleh juga Prandtl number-nya 4,3. Langkah selanjutnya setelah kita tahu itu semua dari tabel, maka kita menghitung Reynolds number-nya. Reynolds number rho VD per mu atau 4 m dot per pi mu d. Ya, karena kita tahu bahwa itu tadi adalah 0,02 kg per detik, maka kita pakai yang ini ya, 4 m dot ya, 4 kali 0,02 pi kali mu-nya sekian kali diameter dalamnya. Ingat bahwa diameter dalam itu harus kita ubah ke meter. Ya, diketahui kan senti, maka kita wajib mengubahnya ke meter. Maka diperoleh Reynolds number 1547,9. Nah, ketika kita tahu hasilnya ini, maka kita ingat lagi bahwa Reynolds number berarti kurang dari 2100 kan. Nah, kita bisa mengidentifikasi alirannya adalah aliran laminer. Nah. Oke, langkah selanjutnya adalah karena tidak ada asumsi bahwa itu fully developed atau apa, begitu suhunya konstan atau apa, maka kita pakai rumus. Kita pakai, ingat lagi, untuk Nusselt number, untuk laminer, tanpa asumsi, maka kita pakai rumus ini ya. Kita pakai rumus ini. Nah, ingat juga dari rumus ini kita harus ingat bahwa mu W itu bukan dicari dari suhu 40, tapi dari suhu permukaan dinding yaitu 90. Maka kita mendapatkan mu W adalah 308,909 kali 10 pangkat minus 6 Pascal second. Maka Nusselt number-nya sama dengan 11,2. Ketika kita sudah tahu Nusselt number-nya, maka kita bisa mencari koefisien konveksi atau H. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nusselt number sama dengan HD per K. 11,2 sama dengan H kali 0,025 meter dibagi 0,633 watt per meter derajat Celcius. Maka H bisa kita temukan koefisien konveksinya sama dengan 284 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Demikian materi kali ini, kita akan bersambung ke materi natural